Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama Putra. Saya dari Politeknik Negeri Malang, mahasiswa program studi D4 Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan demo aplikasi skripsi saya yang berjudul Evaluasi Cummins Clustering pada Preprocessing Sistem Temu Kembali Informasi. Langsung saja ke demo aplikasinya. Yang pertama, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Frameworknya saya menggunakan Flux. Pada ketika mengakses aplikasi, di sini halaman pertama yaitu kita muncul dashboard. Di sini dashboard menampilkan grafik hasil pengujian yang telah saya lakukan, yaitu recall, precision, dan F-score. Kemudian pada halaman kedua kita mengakses halaman news. Di sini adalah data master berita. Sebagaimana pada penelitian ini saya menggunakan data berita yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya. Pada halaman news ini, di sini kita bisa menampilkan semua berita yang nantinya kita olah yang berjumlah 807 berita. Kemudian di sini kita bisa melihat detail beritanya dari judul, deskripsi, kemudian source berita. Kemudian di sini kita bisa melakukan update berita, mulai dari detail, mulai dari judul, deskripsi, dan sumber berita. Di sini saya melakukan update berita, di mana sumber beritanya saya tadi yang awalnya kompas.com saya ganti viva.com. Ini sudah terganti. Kemudian di sini kita bisa menambahkan berita secara statis satu-satu. Jadi saya akan masukkan salah satu contoh berita. Ini akan saya coba masukkan data beritanya. Kemudian saya klik Save Change untuk menyimpan atau menambahkan berita yang telah diisi mulai judul, deskripsi, dan sumber. Di sini saya database-nya menggunakan MySQL. Nah, jumlah beritanya sudah bertambah, yang tadinya 807 menjadi 808. Ini tadi yang telah saya tambahkan beritanya. Kemudian akan kita coba untuk menghapus. Nah, jumlah berita tadi adalah 808 sebelum dihapus. Nah, ini sudah dihapus menjadi 807. Dan setelah itu, selain bisa menambahkan statis, kita bisa menambahkan melalui import. Di sini yang bisa di sini file yang bisa diproses yaitu hanya CSV, XML, dan JSON, file JSON. Di sini saya akan mencoba salah satu contoh file JSON.
untuk melakukan impor. Di sini saya menambahkan satu data karena supaya agak cepat prosesnya. Yang tadinya jumlah beritanya ada 807, sekarang menjadi bertambah 2 menjadi 809. Ini adalah berita yang telah ditambahkan tadi melalui file JSON. Untuk file CSV atau XML prosesnya sama, tinggal di-upload di sini, di drag. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita menuju ke halaman text preprocessing, di mana di sini saya memproses data beritanya. Saya lakukan text preprocessing mulai dari case folding, kemudian filtering, kemudian steaming, dan yang terakhir adalah tokenizing, di mana pada proses catfold saya menghapus tanda baca, kemudian mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Kemudian pada proses filtering saya menghilangkan kata stop word atau kata yang tidak bermakna. Kemudian steaming saya mencari kata dasarnya. Kemudian pada proses tokenizing saya memecah tiap kata. Di sini kita bisa melihat hasil dari proses itu tadi pada action detail di sini. Tiap tahap saya tampilkan tiap hasilnya, mulai dari case folding, filtering, steaming, dan tokenizing. Kemudian selanjutnya ada pembobotan kata. Di sini saya menggunakan dua pembobotan kata. Yang pertama yaitu TF-IDF dan doc2fact. Di sini pertama saya akan mengakses halaman untuk pembobotan kata TF-IDF. Di sini memang prosesnya agak lama karena untuk mengambil data atau membaca datanya juga banyak yang diambil, sekitar 10.000 lebih tiap berita. Detail ada kolom action. Di sini memang prosesnya agak lama karena mungkin laptop saya yang spesifikasinya kurang baik atau kurang mencukupi. Nah, seperti ini nilai vektornya pada pada kata Jakarta nilai vektornya sebesar 3,9 ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke halaman pembuatan kata yang satunya yaitu doc2fact. Di sini tampilannya sama, cuman untuk nilai vektornya yang ditampilkan kan pasti bentuknya juga berbeda. Untuk nilai doc2fact di sini nilainya seperti ini, menghasilkan sebuah array, berbeda dengan metode TF-IDF yang vektornya itu per kata. Kalau ini setiap dokumen. Selanjutnya kita menuju ke halaman metode Kamis Clustering, di mana di sini kita memproses vektor pembobotan kata tadi, TF-IDF dan doc2fact dijadikan ke dalam bentuk sebuah klaster beritanya tadi.
Nah, pada halaman kami CFIDF di sini memproses sebuah nilai, memproses atau mengklasterkan dari nilai pembuatan kata menggunakan TF-IDF tadi. Jadi kita klik pada menu tombol proses Cummins, kemudian kita masukkan jumlah klaster yang kita inginkan untuk membentuk untuk jumlah klaster yang ingin kita bentuk maksudnya. Misal kita membentuk 50 klaster. Di sini semakin banyak jumlah klaster, semakin lama prosesnya. Nah, ini prosesnya sudah selesai, di mana jumlah klaster 50 tadi sudah terbentuk di sini. Nah, ini nilainya 50. Nah, ini jadi dari 50 klaster tadi yang terbentuk yaitu klaster 0 sampai klaster 49. Nah, selanjutnya kita mengarah ke Cummins clustering, membentuk klaster dari nilai pembuatan kata doc2fact. Hampir sama fungsinya, namun yang jelas proses dari mengklaster nilai pembuatan kata TF-IDF dengan nilai doc2fact itu waktu prosesnya berbeda, lebih cepat dari doc2fact karena bentuk datanya saja yang berbeda. Misal kita masukkan 50, lalu kita klik tombol proses, nanti akan terbentuk 50 klaster sama seperti yang tadi. Nah, ini sama. Kemudian kita mengarah ke halaman clustering news. Di sini kita bisa mencari isi dari setiap cluster, anggotanya apa saja seperti itu. Misal kita cluster 2, kita pilih jumlah keseluruhan clusternya kan berbeda-beda tadi. Misal 250. Kemudian selektif. Selektif ini maksudnya memilih tipe pembuatan kata. Nah, misal seperti ini. Pada jumlah klaster 250, pada klaster 2 itu anggotanya cuma ada berita yang berjudul boleh dicoba kamera ponsel rasa DSLR ini. Seperti itu. Sama seperti yang lain. Misal ini ya. Nah, pada jumlah klaster 250 ini, pada klaster 82 ada 3 berita seperti ini. Kemudian kita mengarah ke sistem utamanya. Di sini information retrieval atau sistem kembali informasi. Di sini ada 3 macam, yaitu TF-IDF Cummins, doc2fact Cummins, dan unclustering. Unclustering ini maksudnya tidak menggunakan metode clustering pada tahap preprocessingnya. Di sini prosesnya dilakukan proses mencari nilai kemiripan atau similarity dari vektor query yang dimasukkan di sini nanti dengan vektor centroid dari setiap cluster, karena setiap cluster yang sudah terbentuk tadi itu memiliki masing-masing nilai centroid. Misal kita pilih 250, nilai threshold ini fungsinya nanti hasilnya itu yang ditampilkan itu yang memiliki nilai similarity atau nilai kemiripan yang lebih dari nilai threshold. Misal kita pilih 0,05, kita klik search untuk memprosesnya. Di sini saya menggunakan metode cosine similarity untuk mencari nilai similarity-nya atau mencari nilai kemiripannya. Nah, ini adalah hasilnya dari proses query-nya Android, query isinya Android, kemudian total cluster yang dipilih 250,
dan threshold yang dipilih 0,05. Jadi ini yang memiliki nilai similarity-nya itu lebih dari 0,05, nilai klasternya yang lebih dari nilai threshold. Jadi misal nilai klasternya itu lebih dari nilai threshold dan isi klasternya itu anggotanya ada 3, ya semuanya itu 3 ditampilkan semua. Misal sebuah contoh untuk Dr. Amin sini sama prosesnya, memilih nilai threshold juga dan jumlah klaster. Nah, sama. Nanti yang ditampilkan juga yang lebih dari nilai threshold. Sama menggunakan metode Gaussian similarity juga. Untuk yang unclustering di sini saya tidak menggunakan metode clustering pada tahap preprocessingnya. Jadi di sini menggunakan metode Gaussian similarity di mana mencari similarity-nya itu vektor query dengan vektor dokumen. Jadi dicocokkan setiap dokumen yang jumlah tadi 807 tadi. Kalau misalnya tadi menggunakan metode clustering, mencocokkannya itu sejumlah cluster yang dipilih tadi, misal 250 ya pencocokannya cuma dengan cluster dengan nilai centroid cluster yang berjumlah 250 tadi. Kita coba. Di sini sama fungsi nilai threshold-nya. Yang ditampilkan tuh yang lebih dari nilai similarity-nya itu lebih dari nilai threshold. Nah, seperti ini hasilnya. Hasil beritanya, ini ada action detail untuk detail beritanya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke halaman testing. Di sini ada 3 macam tadi sesuai dengan temu kembali informasinya yang ada. Jadi saya buatkan setiap untuk detail halaman, untuk detail pengujiannya, testingnya. Misal ini query for GLTE pada pengujian cluster yang berjumlah 750, threshold-nya 0,2, nilai legalnya segini, precision-nya segini, F-score-nya segini. Dan ini time ini waktu tempuh prosesnya. Sama seperti Dr. Kami sini, unclustering juga sama, yang tidak menggunakan metode clustering ini sama, cuma membedakan ini tidak ada jumlah clusternya, karena tidak menggunakan metode clustering, jadi jumlahnya 0 semua. Jadi dari nilai pengujian ini atau nilai testing ini, saya buatkan grafik untuk recall precision F-score-nya pada halaman dashboard, halaman utamanya. Seperti ini, sebentar. Nah, seperti ini. Saya buatkan setiap query, setiap jumlah cluster, dan setiap pembobotan kata yang dipilih. Seperti ini hasilnya. Dan hasilnya juga banyak karena pengujiannya yang saya lakukan itu ada 10 query. Clusternya itu ada sekitar 3, 250, 500, dan 750. Kemudian pengujiannya ada yang menggunakan metode Doc2Fact dan TF-IDF. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk demo aplikasi service saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.